Selamat pagi anak-anakku, bertemu dengan Bapak Pak Adi Wirawan. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi TIK kelas 7 TIK tentang aplikasi pengolah kata. Jadi kita simak saja ya pembahasan tentang aplikasi pengolah kata tersebut. Bapak akan menampilkan presentasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan aplikasi pengolah kata. Nah, kita mulai dengan pengertiannya ya. Apa aplikasi pengolah kata itu? Nah, di sini dijelaskan aplikasi pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk mengetik naskah atau dokumen. Ya, jadi bukan untuk membuat presentasi atau membuat perhitungan laporan keuangan, tapi untuk mengetik naskah atau dokumen. Jadi kalau kalian mau membuat laporan keuangan dengan perhitungan yang rumit, kalian salah kalau menggunakan aplikasi pengolah kata. Mungkin lebih tepat kalau menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, kalau kalian ingin mendesain sebuah produk banner ataupun brosur ya, itu juga mungkin kurang tepat walaupun bisa. Yang tepat mungkin menggunakan aplikasi desain grafis. Gitu. Jadi aplikasi pengolah kata itu akan tepat digunakan untuk mengetik naskah atau dokumen. Nah, aplikasi pengolah kata itu bekerja pada halaman. Jadi kita membuat halaman demi halaman di dalam pengoperasian menggunakan aplikasi pengolah kata. Jadi kalau kita membuat slide atau membuat spreadsheet itu tidak bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Tapi kalau kita membuat tulisan, naskah, dokumen di dalam halaman ya elektronis ya, itu berarti tepat kalau kita menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata itu juga dikenal dengan istilah word processing ya. Jadi pengolah kata itu sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah populer word processing atau programnya disebut word processor. Nah, aplikasi pengolah kata biasa digunakan untuk membuat karya tulis ya. Misalnya fiksi ataupun non fiksi seperti surat ya, membuat proposal, membuat buku, membuat cerpen ya, membuat puisi dan sebagainya. Jadi kalau kalian ingin membuat naskah-naskah yang sifatnya fiksi ataupun non fiksi, nah, pilihlah aplikasi pengolah kata yang ada di perangkat komputasi Anda untuk digunakan sebagai alat bantunya. Gitu. Nah, kita tinjau sejarahnya ya. Seperti apa sebenarnya perkembangan aplikasi pengolah kata dari waktu ke waktu. Jadi sejak ada komputer itu ditemukan tidak langsung ada aplikasi pengolah kata. Orang masih menggunakan mesin ketik ya untuk membuat naskah, membuat buku, membuat surat. Nah, seiring berjalannya waktu, maka muncul aplikasi pengolah kata menggunakan komputer. Salah satunya adalah WordStar ya yang mulai dipublikasi, di launching pada tahun 1978. Nah, Bapak sempat menggunakan aplikasi WordStar nih ya, cuma bukan dari versi pertama, melainkan versi 4
ya, 3 sebentar, lalu 4. Nah, aplikasi WordStar ini berbasis teks ya. Zaman dulu belum ada Windows. Jadi belum ada layar monitor yang mampu menampilkan GUI ya, atau GUI atau Graphic User Interface. Jadi masih berbasis teks. Gitu. Seperti ini tampilannya ya. Tapi cukup efisien, lebih nyaman dibandingkan menggunakan mesin ketik. Kenapa? Karena kalau di mesin ketik, kalau salah, mungkin kertasnya harus dibuang. Ya. Kalau kita tip X, itu tidak serapih pada saat kita mengetik dengan benar, tanpa ada kesalahan. Seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan komputer, itu tidak perlu di tip X. Ya. Kita tinggal hapus sebelum dicetak. Seperti itu. Jadi dulu waktu Bapak diajarkan pertama kali WordStar ya, itu diterangkannya seperti itu. Karena waktu itu saingan dari aplikasi pengolah kata adalah mesin ketik ya. Jadi kalau kamu, kata instruktur Bapak dulu ya, menggunakan WordStar, kamu tidak perlu membuang kertas yang salah ketik seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada kelemahan ya. Dengan menggunakan aplikasi pengolah kata atau menggunakan komputer untuk mengetik sebuah naskah, itu bisa beresiko hilang. Gitu. Sedangkan kalau yang diketik kertas karena fisik ya lebih relatif aman. Itu pernah kejadian sampai salah satu teman Bapak yang sedang membuat skripsi harus memulai dari awal lagi ya. Cukup menjengkelkan juga ya. Tapi secara umum sekarang sudah tidak digunakan lagi mesin ketik. Semua sudah beralih menggunakan komputer untuk mengetik naskah-naskah. Nah, kemudian pada tahun 79 itu sudah ada aplikasi pengolah kata yang berbasis disebutnya dulu WYSIWYG ya. What you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat. Jadi kalau misalnya di layar hurufnya besar, pas dicetak juga besar. Kalau di aplikasi sebelumnya itu tidak ya. Jadi yang besar itu cuma pada saat dicetak, yang tebal itu hanya saat pada dicetak. Seperti misalnya ini ada huruf B, nah ini sebenarnya jadi tebal, tapi di layar tetap sama, cuma berbeda sedikit warnanya. Nah, terus ada yang miring ya. Nah, ini yang pakai Y ini miring ya sebenarnya. Tapi di layar tetap tegak. Nanti waktu dicetak warnanya miring. Jadi apa yang kamu lihat tidak sama dengan yang akan kamu dapat. Nah, setelah ada aplikasi yang berbasis WYSIWYG, itu sudah sama ya. Sudah seperti pada saat di layar hasil cetaknya itu. Nah, yang cukup terkenal adalah aplikasi WordPerfect ya. Saingannya WordStar yang tadi gitu. Tahun 79. Nah, yang kamu pakai apa sekarang aplikasinya? Microsoft Word ya. Microsoft Word itu belum secanggih sekarang pada saat pertama kali keluar. Nah, Microsoft Word itu baru launching pada tahun 1983. Cuma waktu itu masih berbasis DOS ya. Jadi tidak tidak semenarik dan serapih Microsoft Word yang kita kenal sekarang. Nah, Microsoft Word yang berbasis Windows ya dan mirip dengan aplikasi Microsoft Word yang kita pakai sekarang itu baru di-launching oleh perusahaan Microsoft Corporation pada tahun 1989 ya. Kalau nggak salah bersamaan dengan Windows 3. Microsoft Windows 3. Nah, kemudian ada juga aplikasi pengolah kata yang free.
ya. Kalau yang tadi Bapak sebutkan itu nggak gratis ya, bayar. Kalau nggak salah yang Microsoft apa WordStar ya, disingkatnya dulu WS, itu harganya sekitar $9 gitu. Zaman dulu $9 lumayan berharga ya. Nah, itu harus beli gitu. Tapi ya mungkin apa budaya bajakan dari zaman dulu sudah ada ya. Jadi banyak orang yang tidak menggunakan lisensi yang seharusnya gitu. Tapi itu bukan sikap yang baik. Nah, kita sekarang bahas macam-macamnya ya, macam-macam aplikasi pengolah kata. Jadi aplikasi pengolah kata itu sekarang sudah bervariasi ya dengan berkembangnya teknologi ya. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan berbayar ya, ada aplikasi yang berbayar, ada yang free atau kalau gratis sebenarnya bukan kata yang tepat ya. Kalau free itu artinya bebas. Tapi tentu saja kita boleh menggunakan tanpa harus membayar ke pembuatnya. Tapi dengan tetap ada perjanjian yang harus kita patuhi ya. Nah, kemudian aplikasi pengolah kata desktop dan aplikasi pengolah kata mobile sekarang itu ya. Jadi kita bisa ngetik naskah menggunakan Microsoft Word di komputer atau bisa juga mengetik naskah di tab ya, perangkat mobile seperti handphone ya ataupun tablet seperti itu. Ada seperti aplikasi WPS Office ya yang mungkin kamu miliki di hampir setiap komputer apa handphone. Nah, terus pemisahannya lagi atau diferensiasinya lagi ya, ada yang disebut dengan aplikasi desktop dan web. Kalau tadi desktop dan mobile. Jadi yang layarnya gede dan yang kecil. Nah, sekarang dua-duanya desktop dan web itu sama-sama besar sebenarnya layarnya. Nah, bedanya apa antara aplikasi pengolah kata desktop dan web ya? Nah, kalau yang desktop itu tidak perlu terhubung ke internet. Jadi aplikasinya diinstal. Nah, kalau sudah selesai diinstal, baru bisa digunakan, tapi tidak perlu terhubung ke internet. Sedangkan yang web, pengolah kata yang berbasis web, itu harus ada internet, dan nanti dibukanya di dalam aplikasi browser. Contohnya adalah Google Dokumen, ya. Jadi kalau kamu buka browser seperti Firefox, ya, nah itu kamu bisa mengetik naskah tanpa harus menginstal aplikasinya di komputer. Simple ya. Jadi itu yang disebut dengan teknologi awan atau cloud computing ya, komputasi awan. Seperti itu. Nah, contohnya gimana? Ya, boleh saya kasih contoh dulu ya. Kita stop share. Kalau yang basis desktop mungkin sudah tahu ya, tapi bolehlah saya contohkan yang basis desktop, misalnya yang Microsoft Office ya, Word. Microsoft Word itu ada di mana? Microsoft Word. Ini aja ya. Nah ini seperti ini LibreOffice ya. Nah, ini adalah LibreOffice Writer ya. LibreOffice Writer. Nah, ini diinstal. Ini aplikasi pengolah kata yang berbasis desktop. Harus diinstal. Cuma ini yang open source atau free. Nggak usah beli lisensinya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang basis web gimana? Ya, kita tinggal buka aplikasi browser ya. Seperti misalnya sebentar.
Kita share dulu ya, Bapak share. Bapak share di inilah. Nah, kita klik di pilihan sini, lalu pilih Google Drive. Nah, kita di sini bisa mengetik naskah menggunakan apa namanya aplikasi pengolah kata ya, atau Google Dokumen ya, Google Dokumen. Nah, kita klik. Nah, ini ada Google Dokumen. Jadi kita bisa mengetik di web ya. Ada juga Microsoft Office Online ya. Itu bisa juga kita gunakan untuk mengetik naskah. Jadi lebih ringan ya. Tidak perlu menghabiskan ruang pada penyimpan lokal seperti hard disk atau SSD atau flash disk ya. Ada kelebihannya, nanti kita bahas. Nah, kita lanjutkan ya, itu antara aplikasi pengolah kata berbasis web dan aplikasi pengolah kata berbasis desktop. Selanjutnya, ada juga aplikasi pengolah kata yang CLI dan GUI ya. Yang dimaksud dengan aplikasi pengolah kata CLI itu aplikasi pengolah kata berbasis teks ya. CLI itu kepanjangan dari Command Line Interpreter. Jadi perintah berbasis perintah teks. Nah, kalau GUI itu Graphic User Interface. Jadi kalau yang CLI yaitu seperti yang di WordStar tadi ya, atau WordPerfect yang berbasis DOS. Nah, itu adalah aplikasi pengolah kata CLI. Apa sekarang masih ada? Masih ya. Kalau WordStar-nya mungkin udah nggak ada, tapi aplikasi pengolah kata masih digunakan biasanya oleh seperti programmer ya, atau seorang server administrator gitu yang tidak menggunakan Windows atau Graphic User Interface. Misalnya untuk mengetik naskah-naskah sederhana tapinya ya. Gitu. Biasanya berbasis Linux ya, yang berbasis CLI itu. Nah, kalau yang berbasis GUI yaitu seperti Microsoft Word ya, yang berjalan di Microsoft Windows, atau OpenOffice Writer ya yang berjalan di Linux, seperti atau di Macintosh ya, Mac OS itu juga ada aplikasi pengolah kata yang berbasis Graphic User Interface atau berbasis GUI. Nah, kemudian selain itu ada juga aplikasi pengolah kata khusus ya. Aplikasi pengolah kata khusus itu biasanya dipakai di kalangan tertentu seperti LaTeX ya. Itu biasanya aplikasi yang membutuhkan penulisan formula atau rumus-rumus yang rumit ya. Seperti membuat simbol-simbol matematis ya, operator-operator matematis, operator fisika, kimia dan sebagainya ya, atau operator-operator sains yang lain di bidang pengetahuan kedokteran ataupun komputer. Nah, biasanya yang banyak digunakan adalah LaTeX ya, itu aplikasi pengolah kata khusus. Biasanya ini mahasiswa tingkat S2 ya, jurusan fisika, matematik ataupun komputer yang menggunakan aplikasi pengolah kata khusus ini. Lalu ada TinyMC, ini adalah aplikasi pengolah kata sederhana yang berbasis web ya. Jadi seperti tadi yang Google Dokumen ya, tapi di sini bisa diterapkan bukan hanya di
salah satu situs tertentu. Jadi biasanya dibuat oleh pengembang untuk mempermudah pengetikan user. Seperti itu ya. Nah, itu nanti akan dipelajari di kelas 9 untuk yang ini. Ya. Jadi seperti itu ya, sekitar pemahaman tentang aplikasi pengolah kata. Ya, berharap kalian bisa paham, dan kalau ada yang belum paham, boleh tanya. Tapi saya yakin kalian bisa mengeksplorasi sendiri, browsing, googling, ya. Biasanya lama-lama malah jadi lebih pinter dari Bapak atau dari guru-guru yang lain. Itu ya. Jadi mungkin kita akan belajar praktek nanti aplikasi pengolah kata, bisa yang berbasis mobile ya, kalau kita belum bisa praktek di lab sekolah, karena sebagian dari kalian belum tidak memiliki perangkat komputer atau laptop. Tapi kalau sudah nanti bisa pertemuan tatap muka, nah kita coba pelajari tentang pengoperasian penggunaan aplikasi pengolah kata yang berbasis desktop ya, berbasis GUI ya. Di sini kalau kita lihat di sini yang berbayar mau yang gratis nih ya. Kalau yang berbayar harus beli ya, sekolah biasanya harus beli. Tapi kalau main gratis berarti kita belajarnya LibreOffice Writer, ada OpenOffice ya. Kalau yang berbayar ya biasanya yang cukup handal dan hampir banyak digunakan semua orang adalah Microsoft Word. Baik, itu aja materi Bapak untuk kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf mungkin Pak Indra berhalangan, jadi untuk kelas 7 Bapak gantikan dulu. Ya, pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan sudah bisa kembali mengajar kalian. Ya. Wah, ada yang belum. Nah, di sini fitur-fitur umum pengolah kata ya. Biasanya pengolah kata itu ada fitur-fitur untuk memanipulasi teks ya, seperti mencetak tebal, cetak miring, memberi garis bawah dan sebagainya ya. Lalu ada header dan footer ya. Apa itu header footer? Nah, nanti kamu eksplorasi ya, cari sendiri. Lalu bisa multi kolom, jadi seperti membuat halaman koran, majalah. Lalu ada kemampuan mail merge ya. Biasanya ciri pengolah kata tuh ini ada bisa untuk mail merge. Lalu bisa juga untuk membuat table of content atau TOC ya, touch. Seperti itu. Itu dan ada beberapa fitur-fitur pengolah kata khas lainnya ya, yang tentu saja tidak ada di aplikasi seperti spreadsheet maupun presentasi ya. Jadi ini ciri khusus dari aplikasi pengolah kata ya. Nah, kemudian apa tugas kalian? Ya ini ya tugasnya ya. Yang nomor 2, 3, 4, 5 ya, nomor 1 nggak usah. Jadi tugas kalian itu nanti di Google Classroom ya, mencari apa yang dimaksud dengan istilah header dan footer. Contohnya apa ya? Multikolom itu maksudnya apa? Fitur multikolom, mail merge ya. Mail merge itu apa? Dan table of content ya. Ini tugas kalian. Jelaskan di situ ya. Bapak tunggu pengumpulan tugasnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.